Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Windy Dwi Cahyani, NPM 22091137. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan dasar jaringan komputer untuk menggantikan UTS. Pertama, di sini kita menjelaskan definisi dari jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan peralatan komputer yang dihubungkan agar dapat saling berkomunikasi dengan tujuan membagi sumber daya seperti file dan printer. Kedua, agar jaringan dapat berfungsi, dibutuhkan layanan-layanan yang dapat mengatur pembagian sumber daya. Yang ketiga, dibutuhkan aturan-aturan atau protokol yang mengatur komunikasi dan layanan-layanan secara umum untuk seluruh sistem jaringan. Manfaat jaringan komputer di sini terbagi menjadi 7. Yang pertama ada berbagi pakai peralatan dan sumber daya. Kedua, integrasi data. Yang tiga, komunikasi. Yang keempat, distribusi processing. Yang kelima, keteraturan aliran informasi. Yang keenam, keamanan data. Dan yang ketujuh, koneksitas berbagai jenis dan merek komputer. Langsung saja ke sistem komunikasi. Yang pertama ada jaringan komputer. Itu jaringan komunikasi data dan sistem komunikasi. Pertukaran data minimal antara dua entitas. Di sini ada komunikasi modelnya. Lalu ini contohnya juga. Contoh sistem komunikasi. Ini contoh komunikasi data. Jenis-jenis jaringannya ada berdasarkan koneksi atau keterhubungan. Pertama ada broadcast link, kedua point-to-point links. Berdasarkan skala ada local area network, yang kedua metropolitan area network, yang ketiga wide area network, dan yang keempat internet network. Terus berdasarkan topologi ada bus, star ring, dan lain-lain. Berdasarkan protokol, Ethernet, token ring, dan lain-lain. Terus berdasarkan arsitektur ada peer-to-peer, client-server, hybrid. Di sini kita jelaskan penjelasan dari LAN. Jaringan komputer lokal yang dimiliki oleh sebuah organisasi, di mana perangkat jaringan yang saling terhubung terletak di dalam sebuah gedung atau antar gedung yang berjarak beberapa kilometer. Teknologi dari LAN sendiri itu ada Ethernet LAN dan Wireless LAN. Terus ada contoh konfigurasi LAN-nya seperti ini. Langsung saja kita command. Jaringan komputer yang jangkauannya mencakup kota. Teknologi contohnya jaringan TV kabel. Contoh dari MAN itu ada ini ya. Terus langsung ke WAN. Jaringan komputer yang cakupannya lebih luas dari LAN, yaitu dari negara sampai benua. Teknologinya ada circuit switching, packet switching, frame relay, asynchronous transfer mode atau ATM, jaringan wireless seluler. Contoh WAN itu ada ini seperti ini. Terus internet, sekumpulan jaringan berbeda, LAN, WAN, atau keduanya yang saling terkoneksi. Contoh internet itu seperti ini. Lalu kita ke client server. Definisinya server atau backend, penyedia layanan yang menyediakan akses ke sumber daya jaringan. Client front end, komputer yang meminta layanan dari server. Client server yaitu jaringan komunikasi data yang terdiri dari banyak klien dan satu atau lebih server. Keuntungan client server ini, penyimpanan data yang terpusat memberikan kemudahan untuk pengelolaan dan backup data. Kedua, penggunaan spesifikasi server yang optimal mempercepat proses komunikasi di jaringan. Yang ketiga, kemudahan mengatur user dan sharing peralatan mahal. Yang keempat, keamanan lebih terjamin. Dan keuntungannya lagi ada biaya pembelian hardware dan software server, dibutuhkan administrator jaringan. Terus penjelasan dari peer-to-peer, sebuah workgroup di mana setiap komputer dapat berfungsi sebagai klien dan server sekaligus. Keuntungannya tidak ada biaya tambahan untuk pembelian hardware dan software server. Tidak diperlukan administrator jaringan. Kekurangannya, sharing sumber daya membebani proses di komputer yang bersangkutan. Keamanan tidak terjamin.
Terus hybrid menggabungkan keuntungan jaringan klien atau server dan peer-to-peer. User dapat mengakses sumber daya yang di-share oleh jaringan peer-to-peer dan secara bersamaan dapat menggunakan sumber daya yang disediakan oleh server. Perangkat jaringan, alat pemroses, PC, printer, IP phone, laptop, PDA, mobil phone, dan lain-lain dengan host. Network interface card, media transmisi, kabel, wired, twisted pair, coaxial, dan fiber optic. Wireless, antena, microwave, broadcast radio, infrared, dan Bluetooth. Terus ada repeater, hub, bridge, switch, router, dan gateways, node. Terus kita ke arsitektur protokol. Perangkat lunak dari jaringan komunikasi data terdiri dari layar, protokol, dan interface. Jaringan diorganisasikan menjadi sejumlah level layar untuk mengurangi kerumitannya. Setiap layar dibuat berdasarkan layar di bawahnya. Antar layar terdapat sebuah interface yang menentukan operasi dan layanan yang diberi layar terbawah untuk layar di atasnya. Layar pada level yang sama di dua host yang berbeda dapat saling berkomunikasi dengan mengikuti sejumlah aturan dan ketetapan yang disebut sebagai protokol. Ada dua model dari arsitektur protokol, yaitu yang pertama ada OSI, itu hanya sebuah konsep, dan TCP atau IP digunakan secara komersial. Sistem operasi jaringan menyediakan fungsi khusus untuk menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan. Mengelola sumber daya jaringan, menyediakan layanan, menyediakan keamanan jaringan bagi multiple user. Terus di sini ada Unix, multi-user dan multitasking operasi sistem. Dibuat di Bell Laboratories awal tahun 1970-an. Tidak user-friendly. Dapat menangani pemrosesan yang besar sekaligus menyediakan layanan internet seperti web server, FTP server, terminal emulation atau telnet, akses database, dan network file system. Terus ada trademark dari Unix sekarang dipegang oleh The Open Group. Terus ada Linux, turunan dari Unix yang merupakan freeware dan powerful operating system. Linux dapat digunakan sebagai sistem operasi server dan klien memiliki implementasi lengkap dari arsitektur TCP atau IP dalam bentuk TCP atau IP networking software yang mencakup driver untuk Ethernet card dan kemampuan untuk menggunakan serial line Internet Protocol SLIP. Sejumlah layanan yang disediakan oleh Linux yang berbasiskan TCP atau IP suite. Ada web server, APC, web proxy suite, file dan print sharing, Samba, email, sendmail. Terakhir ada domain name server, menyediakan mapping antara nama dan IP address dan mendistribusikan informasi tentang jaringan mail server, contoh bin. Terus ada Novell Network, dahulu digunakan sebagai LAN-based network operating system, dibuat oleh Novell Inc. Banyak digunakan pada awal sampai pertengahan tahun 1990-an. Konsep pembagian disk space dan printer. Pengembangan file sharing layanan modul file pencarian lokasi fisik dilakukan di server. Dan inilah dia ya. Terus ada iOS tuh 32 bit operating system yang dibuat oleh IBM dan Microsoft, tetapi sekarang dikelola hanya oleh IBM. Mirip seperti Windows, tapi mempunyai fitur yang dimiliki oleh Linux dan Phoenix. Penggunaan akan dihentikan di akhir tahun 2006. IBM menggunakan Linux dan keluarga Windows. Terakhir ada Windows NT. Dibuat oleh Microsoft sebagai kelanjutan dari OS 2 versi mereka. Versi dari keluarga Windows NT. Windows NT 3.51, Windows 2000, NT 5.0. Windows 2000 Professional Workstation Version, Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Data Center Server, Windows Server 2003, dan Windows XP. Sekian penjelasan dari berbagai jenis jaringan komputer. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.